Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Leo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1 sampai 15 Mei, 15 sampai 31 Mei, dan 1 sampai 15 Juni. Oke? Untuk yang sedang merayakan Hari Raya Lebaran, selamat menikmati Hari Raya Lebaran bersama dengan keluarga. Untuk yang berusaha untuk berlibur 2 tahun ya tidak berlibur ya, wajar. Puaskan dirimu, asik. Nikmati masa liburnya, oke? Bersenang-senanglah, bersukacitalah. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Leo, terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Oke. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, Leo. My darling angels, please clarify, Leo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Mei. Please clarify, Thank you, my darling angels. Thank you. Leo. Page of Cups, the Lovers energy, Queen of Pentacles. Silent treatment. Kamu kayak Desperaldo, Alejandro Maldonado di sini. Gustavo. Lagi baper 1000 kali lipat ya. Lagi baper banget Leo. Ini lagi sensitif. Lu senggol gue bacok lu. What's going on Leo? Oke, mungkin waktu libur nih, liburlah sepuas hatimu. Nikmati masa liburmu. Oke, rilekskan otot-otot yang tegang, pikiran yang tensi tinggi gitu loh, negatif energi di pikiran, relaxin semuanya, lepasin aja. Nah itu dia, terutama dengan Pisces, Cancer, Scorpio, energi dari Gemini di sini, Capricorn, Taurus, Virgo, whatever, ini bisa energi aja. Dan sepertinya pasangan kamu ini udah paham, kamu lagi emosian nih, kayaknya gue mesti jaga jarak nih sama si Leo, kalau enggak gue kena imbasnya, kena muntahan emosi negatifnya. Oke. So, harusnya lebih intimate, tapi di sini no. Kamu terlalu baper. Di sini the lovers energy. Ada 2 orang di sini memutuskan untuk bersama, the angel between you, both of you. So, harusnya lebih menikmati liburan bersama tanpa ada emosi negatif, tapi Leo masih sangat baper di sini. Ini kayak gak selesai-selesai emosinya karena ini ledakan. Oke, I know. Mungkin selama ini hubungan kamu perjuangkan, kamu upayakan, tapi ya kamu selalu mengalami kekecewaan. Queen of Pentacles, dia paham kamu lagi meledak-ledak. Dia paham kamu lagi negative emotion di sini, so dia silent treatment. Flow, letting flow, sing ikutin aja, naturally. Ikutin aja natural, biasalah ngikutin Leo. 5 of Pentacles, 6 of Pentacles, ribut lagi. 5 of Swords, oke. So, ini tadi senggol bacok. Lagi sensitif ya. Jadi Leo ini, you know what? Lion from Leo.
Ya si lion ini yang rambutnya sangat gimbal itu, ya dia punya rambut yang mekar begitu seperti ya Leo singa. Hati-hati jangan dekat-dekat Leo ya, nanti kamu diterkam. Semua yang dealing dengan Leo, be careful. Kamu ngerasa kayak diri kamu sendiri pergulakan dalam diri kamu. Kamu ngerasa dia nggak pernah pahami kamu. Kamu ngerasa ya semua yang dia lakuin salah, semuanya salah. Oke. Berbeda dari apa yang menjadi ekspektasi kamu. Dia berusaha untuk giving and receiving, memulihkan hubungan, menebus kesalahan dia, berusaha melakukan apapun tapi tetap salah di mata kamu, tetap ada keributan di sini. Oke. It's a wow for Leo. Oke, so be careful yang dekat-dekat dengan Leo. Ya, mudah-mudahan ini liburan ya. Ini karena tegangan tinggi. Mungkin saraf ototnya kencang semua ini. Tegangan tinggi. So liburan lah. Berenang sih biar badan kita kena air semua, jadi kayak air juga bisa punya energi untuk menetralkan apa ya, ion-ion negatif di tubuh kita. I don't know itu secara saintik, tapi kalau kita berenang itu kayak kita bisa melepaskan emosi negatif kita, tubuh kita juga jadi lebih rileks, otot-otot kita juga jadi lebih rileks. Oke? I don't know why. Oke, bisa juga berenanglah di laut gitu untuk melepaskan semua energi negatif yang melekat-melekat begitu. Oke, dan ya kalau kita melihat pemandangan laut itu kita ngerasa betapa dahsyatnya Sang Pencipta menciptakan laut, ya kan? Jadi kita jadi lebih bisa bersyukur kita bagian terkecilnya gitu loh. Tapi kita diciptakan dan kita diberikan orang yang mencintai kita, tapi meskipun menjengkelkan kamu, karena kamu ngerasa dia nggak pernah pahami kamu. Oke, but ya di situ momen nanti kamu bisa bersyukur. Oke, so libur ini karena dia diam kamu marah, dia bicara kamu hajar. Oh Leo, tensi tinggi. Oke. 12 Cups, soulmate connection. Ace of Pentacles, akhirnya dia diam 1000 bahasa. This is your bottom of the deck. Page of Wands. Dia sangat passionate untuk menebus kesalahan dia. Kalau dia punya masalah, dia melakukan sesuatu yang menjengkelkan kamu sampai ke ubun-ubun, ini karena marahnya nggak selesai-selesai. Jadi kamu merasa kesalnya itu sampai ke ubun-ubun. Tinggal meletus aja tuh ubun-ubun kamu. Karena ini kamu kayak unforgettable, unforgiveness. Nah ini dia. So ini cukup berat untuk Leo ya. So apa ya, belajar mengikhlaskan itu emang nggak mudah, apalagi memaafkan, melupakan. No, tidak pernah bisa kita melupakan. Melepaskan itu juga susah. Leo masih dalam proses emosi, ledakan negatif emosinya dia. Oke, kita appreciate karena memang ya kita kalau tersakiti bertahun-tahun itu butuh, itu udah kena mental, butuh apa ya, I don't know, like proses healings yang butuh waktu dan ya recovery yang nggak mudah gitu loh. Even di sini kalian saling mencintai, dia berusaha untuk lebih tenang dan sangat passionate untuk hubungan kamu dan dia. Energi dari Libra and Taurus di sini. Ada pertumbuhan keyakinan diri untuk memulai lagi, meyakini bahwa kalian bersama karena takdir mempersatukan kalian, karena Sang Pencipta menginginkan kalian bersama. Ada pikiran positif dari pihak Leo. And then dia lebih banyak diam, defensif di sini karena dia bicara salah, dia dihajar, dia tidak bicara, dia digeplok. Oke, Leo lagi tensi tinggi nih ya. Four of Pentacles. Oke. Dekat salah, jauh salah. Serba salah, Leo lagi emosi. So di sini cukup kuat, kamu sulit untuk memaafkan dia, kesalahan dia. Even kalian bersama, kamu akan membangkitkan semua yang sudah termaafkan dulu. Ini bertahun-tahun udah rasa sakit.
So, kamu berusaha untuk sadar bahwa kebersamaan kalian adalah atas seizin Sang Pencipta. This is about your destiny. Berdamai dengan keadaan, mengikhlaskan apapun itu terlalu prosesnya butuh waktu. Ini sudah berakar menjadi kepahitan dan merusak mental. You know what, Leo? Terlalu banyak sampah di alam bawah sadar kamu, sulit berdamai dengan keadaan karena sampahnya menumpuk. Selama ini dipendam, meledak, boom, gunung es meledak. See? Even kamu mencoba untuk menyelamatkan rasa kamu, mencoba untuk membuka lembaran baru, tapi tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu, Ferguso. I know. Okay? Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Taurus di sini, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja. So let's go to 15 sampai 31 Mei. Oke. Jadi ini seperti Leo mencoba memulihkan hubungan, berpositive thinking, optimistik, memampukan diri memaafkan, but ya namanya proses. Tidak mudah. Jatuh bangun. 15 sampai 31 Mei, Leo, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Leo. 5 of Cups, 10 of Pentacles, 6 of Swords. Pisces, Cancer, Scorpio, whatever, bisa energi aja. 5 of Cups di sini. Some feeling like losing something, merasa hilang, ada rasa hilang rasa cinta, kadang up and down ya ini. And then kamu kangen juga sama pasangan kamu. Ya, ada mulai stabil, pelan-pelan mulai stabil untuk berdamai begitu dengan keadaan, menerima pasangan kamu dengan semua isu yang dia ciptakan. Karena di sini dia berjuang untuk menebus kesalahan, so ada kesalahan yang dia buat dan unforgettable, unforgiveness di sini. Pelan-pelan kamu mulai merasa harus bisa menghilangkan kebencian kamu sama dia. Ini sampai titik benci karena sudah menahun. You know what? Selama ini dipendam. Oke, ya. So berusaha mengurangi, menyesali semua sesuatu yang kamu pendam sendiri, begitu, yang berakar menjadi kepahitan. Yang mungkin selama ini kamu terlalu berkompromi, mengabaikan diri kamu. So ketika ada ledakan kebencian kamu terhadap pasangan kamu, ini kamu sulit kendalikan diri kamu. So dia berusaha untuk menjadi lebih baik, mulai treatment kamu dengan cara yang membuat kamu lebih nyaman di sini. Kalau kamu marah, dia berusaha untuk pergi, tidak terlalu mengambil pusing dengan umpatan kata-kata kasar kamu yang selalu kamu sesali ketika selesai bertengkar. Setelah kamu selesai mengucapkan kata-kata kasar, itu kamu sesali, habis itu kamu menyesal. Itu dia akhirnya dia pergi karena dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan akan serba salah karena dia melakukan kesalahan yang mungkin belum termaafkan oleh kamu dalam diri kamu, dan belum bisa berdamai dengan situasi kesalahan yang dia buat, belum bisa mengikhlaskan semua kesalahan yang pernah dia buat. Even di sini kalian tetap bersepakat untuk bersama. So two of swords di sini, five of swords. Okay, overthinking. Nine of Swords. Okay. Penyesalan kamu adalah ketika kamu memutuskan untuk tidak bicara tentang semua rasa sakit kamu yang harusnya dia tahu, yang harusnya itu menjadi heart to heart conversation, the lover's energy di sini. Penyesalan kamu karena akhirnya ketika situasi meledak, kamu sendiri nggak bisa mengendalikan negative emotion kamu sama dia. Okay. So two of Swords, kamu memilih untuk tidak bicara. Bisa blocking, dan ini penyesalan kamu. Lagi emosi blokir.
Dan dia mengalah, dia tahu kamu lagi emosi, kamu lagi belum bisa memaafkan dia. Prosesnya sangat lama dan sangat panjang, dia menunggu di sini. Dan dia sangat belajar untuk memahami kamu, bagian dari hidup dia, keluarga dia, family di sini. And then energi dari five of wands. Ada, mungkin ini tripartite relation. Mungkin dia menciptakan competition. Kamu berjuang untuk membahagiakan hubungan kamu dan dia. Tapi dia menciptakan competition. Oke. Dan dia merasa ada momen menurut dia harusnya kamu sudah bisa memaafkan dia. Karena dia sudah belajar menebus kesalahan dia. Dia sudah mengakhiri competition itu dan memilih kamu. Ya, ada momen di mana dia ngerasa bahwa sampai kapan dia harus sabar menghadapi kamu. Sampai kapan dia harus bisa bertahan karena ya dia butuh kamu, but at the same time dia butuh dihargai, respect dari kamu. Ada momen dia menyerah dengan ledakan emosi kamu, and then ada momen di mana dia harus memahami kamu blokir dia anything, mungkin dengan tidak mau bicara, mungkin memang blokir di media sosial. Okay. And then Nine of Swords di sini. Nine of Swords like overthinking. Ada ketakutan kamu juga dalam penyesalan kamu, kenapa kamu blokir dia, kenapa ya dia sudah menebus kesalahan. Ini kayak lagi labil gitu. Seperti ya ada beberapa punya masalah, dia dengar bisikan, begitu ini sudah kena mental, seperti ada bisikan di telinga dia, oke, kamu salah Leo, kamu nggak boleh begini, terus ada lagi bisikan, kan dia jahat sama kamu. Jadi kayak apa ya, kayak portalnya jebol gitu, you know what, portalnya jebol, kita harusnya nggak boleh dengar bisikan-bisikan itu, ya kan? Tapi terdengar. Ada beberapa orang Leo di sini yang portalnya jebol. Jadi dia bisa mendengarkan bisikan-bisikan dan itu kayak kena mental begitu. I don't know. Coba kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar tentang ilmu psikologi di mana seseorang seperti mendengarkan dirinya bicara sama dia dan itu banyak yang bicara seperti bising sekali telinga dia. Oke, bisa tentang dirinya, masalah mental, bisa juga dia memang portalnya jebol. Jadi ada yang bisa ngomong, ada makhluk-makhluk lain yang ngomong ke telinga dia untuk manas-manasin, negatif, positif, side begitu. Ini seperti apa ya, you know what, ya overthinking di luar. Jadi kayak terlalu overthinking, terlalu banyak masalah, jebol portalnya. You know what, kayak mata batin kita tuh bergerak cepat gitu, terbuka, dan setelah terbuka tuh udah nggak tahu arahnya kemana gitu. Karena kan kalau pembukaan mata batin, kalau memang dibuka itu biasanya harus ada guru spiritualnya. Tapi kalau memang udah bakat alami, terbuka sendiri, ya udah gitu. Maksudnya nggak terlalu harus dengan situasi yang kayak shocking moment, perbedaan 180 derajat, situasi yang berbeda pada diri sendiri. Oke, so kayak ada portal yang jebol di sini. Karena di sini kamu seperti mengisolasi diri kamu, and then kamu sibuk dengan pikiran kamu yang nggak tahu itu dari mana datangnya. Sih kayak lose control gitu, you know. Oke. Bottom of the deck. Page of Cups, Five of Swords. Oke. The Hierophant, morality, nilai-nilai kebaikan, religius, berdoa. Kalau yang portalnya jebol sehingga telinganya jadi lebih super sensitif, cakra telinga, ear chakranya, ear chakra, so itu mesti ada yang bisa ngajarin untuk ngendaliin dari mata batin. Jadi mata batin itu bisa ngendaliin semua cakra, terutama cakra di bawah, cakra ke-6. Kalau crown chakra itu pusat
setelah kita bisa kendalikan mata batin kita. Entah siapa yang buka mata batin kamu, ini mungkin yang resonate. Itu perlu ada yang ngarahin. Kalau kamu dibukain mata batinnya, nggak boleh sendiri. Tapi kalau kamu memang terbuka secara memang dari awal terlahir dengan mata batin yang terbuka, berarti kamu masuk di golongan kaum anak indigo, ya. Jadi udah paham gitu bagaimana memahami gerakan mata batin, karena volume kepalanya juga pasti lebih besar, jidatnya lebih cenong, oke? So ini sepertinya dibukain sih, karena kelihatan ini portalnya jebol, karena emosinya tuh kayak gitu meledak, naik turunnya cepet banget, jadi kayak di luar kebiasaan pada umumnya. Karena kalau mata batin kita terbuka ke arah manapun kita mesti bisa kendaliin sih, sonar frekuensinya, nggak bisa yang kacau gitu, nanti bisa kena mental gitu, kita bisa jadi hilang diri kita gitu, dikendalikan oleh yang lain gitu. Nah ini dia. So di sini tentang bagaimana perasaan yang sulit sekali dikendalikan dan berdoa di sini. Kembali mengingat Sang Pencipta, memohon agar dikembalikan situasi perasaan kamu yang lebih stabil. Tidak lagi juggling, bingung-bingung begitu. Oke, ini kalau yang mata batinnya terbuka atau portalnya jebol. Ya kan, kita punya portal, nggak boleh sampai ke situ, tapi karena mata batin terbuka terabas portalnya gitu. Tapi kalau anak-anak yang sudah terbiasa, dia punya kemampuan itu biasanya bisa buka tutup portal gitu. Oh, gue mau sampai ke sini frekuensinya, jangan kelebihan gitu. Itu bisa diatur. Tapi kalau yang dibukain kan dia baru tuh, kayak anak baru lahir, nggak ngerti gitu kan. Ya, oke? So ini beberapa portalnya terbuka. Beberapa yang memang punya masalah penyakit, I don't know, it's about mental break di sini. Ya, sakit mentalnya dia punya masalah. So di sini ya berdoa, lebih mendekatkan diri, jangan sendiri. So harus ada orang yang menemani di sini. Oke. And then dia bingung sekali apa yang harus dia lakukan, karena semua yang dia lakukan serba salah. Dia ingin lebih bersikap jelas, dia salah. Dia tidak bersikap jelas, dia juga salah. Taurus Librans di sini. And then energi dari Two of Pentacles sih, bingung. Kamu bingung realnya gimana, jadi kayak tahu nggak sih apa sih, ada tuh judulnya precognition, cerita tentang psikologi kejiwaan seseorang. Jadi itu cerita tentang dia jebol portalnya, jadi dia bisa lihat masa depan, masa lalu, jadi kayak memori yang dimensi, dia pergi ke dimensi dan akhirnya dia punya gangguan karena dia nggak siap, karena itu terjadi mata batinnya terbuka tiba-tiba karena kecelakaan. So ini seperti kayak banyak orang yang kalau punya masalah bertubi-tubi gak disadari mata batinnya terbuka sendiri, dan dia jadi di sini seperti, ya ini readingnya sepertinya resonate Leo ini, dia lagi bingung antara realnya dia dengan apakah ini sakit diriku, apakah emang mentalku yang lagi sakit, atau memang kelihatannya begitu. Dia lagi mencoba untuk melihat real hidup dia. So pasangannya mau bicara, dia bertindak, mundur lagi, takut salah, jadi serba salah. Bertindak, mundur lagi, oke, salah. Mau ngomong diem, narik diri ngomong, udah gitu, serba salah. Dia berusaha untuk bisa mahamin kamu, apa yang terjadi dengan kamu. Oke, beberapa mungkin punya penyakit bawaan, jadi kayak ngerasa kayak hidup ini jadi ketakutan yang berlebihan begitu, kayak lebih parah dari anxiety begitu, I don't know, kayak Pearson wave begitu, menjarakan diri sendiri, terlalu sakit, terlalu pahit hidup ini, jadi kayak ada di mana nggak bisa terima situasi yang terjadi dalam hidup ini sih, kayak ya I don't know, like ya itu penyakit karena ini udah meledak, terlalu lama dipendam. Oke, ini sangat-sangat merusak mental pada akhirnya, karakter.
And then Ace of Swords, Page of Swords, kamu ingin bercerai. Di tengah situasi labilnya kamu, dengan sakit dari jiwa kamu minta bercerai, Leo. Okay, so yeah. I don't know ya. Ini sudah tidak bisa lagi sendiri untuk proses self healings. And then ini tidak bisa lagi untuk sendiri gitu. Dia harus nempel sama yang punya energi lebih tinggi, jadi bisa how to control the soul gitu. Jadi kayak berjalan berbarengan. Jadi dia belum bisa dibiarin sendiri kayak orang yang habis kecelakaan, kemudian dia nggak boleh tuh dibiarin sendiri, harus ada temannya gitu loh, gitu di sini. Okay, it's not easy for Leo, but ya mungkin saran saya karena 15 sampai 31 Mei ini cukup berat menghadapi diri kamu sendiri dengan rasa kecewa pada diri sendiri, rasa sakit, pahitnya hidup ini yang sepertinya kamu nggak bisa berdamai dengan keadaan. So, mungkin saran saya jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kalau kamu pengen nangis, kalau kamu pengen marah, luapin aja. Dan mungkin orang-orang yang di sekitar Leo mesti lebih memahami dia tentang dia yang terlalu meledak-ledak di sini. Mungkin juga lebih baik berlibur ya. Jangan terlalu fokus dengan materi, karena beberapa di sini Leo punya jabatan sih di instansi pemerintahan. So ini tekanan yang cukup kuat dan sulit sekali gitu loh. Jadi kayak ini bukan masalah materi, tapi ini lebih ke diri gitu loh. Sakitnya jiwa itu yang harus benar-benar dibenahi. Oke. Agak berat reading kali ini untuk Leo. So next kita akan pergi ke 1 sampai 15 Juni Leo. Couple Sun, Moon, Rising, and Venus. 1 sampai 15 Juni Leo, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, so King energy, the Emperor, Aries energy. Okay, how to control myself. Kayak kamu belajar untuk mengendalikan bagaimana bisa menjadi pemenang untuk diri kamu sendiri, bagaimana bisa mengendalikan emosi negatif kamu, ledakan amarah kamu. Kamu ingin menjadi penguasa atas diri kamu sendiri, King of King. But jatuh bangun, pemulihan itu harus kamu maknai dengan tidak harus kendali. See, sometimes we looks not okay, it's okay. Gimana coba? Kadang kita kelihatan nggak baik-baik aja, udah nggak apa-apa. Ya bilang kalau kamu lagi nggak baik-baik aja tuh, yang nggak masalah sebenarnya. Semua orang memang punya masalah. Jadi kalau kamu kelihatan nggak baik-baik aja juga nggak apa-apa gitu loh. Kenapa emangnya? Kamu harus terlihat baik-baik aja terus, nggak mungkin kan? Kalau kamu lagi nggak baik-baik aja ya nggak masalah. Nggak usah kamu harus buat terlihat baik-baik aja, nggak masalah sebenarnya. Express your feelings itu penting banget, karena kan selama ini kamu pendam sendiri, itu yang akhirnya jadi bumerang buat kamu, merusak karakter kamu. Okay? So the Magician is of Swords di sini. Kamu tetap dengan keputusan kamu bahwa kamu ingin sendiri, ingin single, ingin bercerai, ingin berpisah. Okay. Pasangan kamu mau melakukan apapun agar tetap bersama dengan kamu. Dia punya rasa bersalah tersendiri. So yang kena mental dari rasa bersalah atas kusutnya masalah yang bertubi-tubi datang dalam hubungan kamu dan dia, itu yang kena mental bukan hanya kamu, tapi dia juga menghadapi kamu dan melihat sisi kamu yang begitu down dengan mentality kamu. Dia pun terkena mental di sini. So dia mencoba untuk ngelakuin apapun untuk mempertahankan hubungan. The Magician is of Swords. Tapi di sini kamu merasa bahwa
better I'm single. Kamu hanya buat saya menderita, kamu hanya buat saya tidak bahagia dalam hidup saya. Lebih baik saya sendiri tanpa kamu. Kamu jahat dengan saya. Kayak self-selfity. Kita kayak lagi mengasihani diri sendiri. Playing victim. No, not playing victim. Lagi mengasihani diri sendiri. And this is negative emotion, you know. Kayak kita ngerasa bahwa oh ya orang itu jahat, tidak sayang dengan saya. It's not about a playing victim. It's about kita lagi mengasihani diri sendiri. Kita lagi kasihan sama diri gue ya, ternyata pasangan gue nih jahat sama gue selama ini. Gue udah mengalah, dia nggak ngerti-ngerti juga. Udah ngalah bertahun-tahun sampai gue sakit, gue begini, gue berjuang sana sini, morat marit berjuang sampai titik darah penghabisan, kok nggak ada apa-apanya di hadapan dia. Gue sih sebenarnya baik-baik aja, nah kayak gitu. Lagi kasihani diri sendiri. Nah itu namanya apa ya, self-selfity kalau nggak salah sih. Ya, oke. So itu negatif, yes. Yes. Absolutely, yes. Kok nggak boleh ngasihin diri sendiri, tapi appreciate diri sendiri, reward diri sendiri boleh, Nona. Iya, itu positif. Tapi kalau lagi bilang, kasihan ya gue ini, ada nggak sih itu kata-kata orang yang kayak gitu tuh, kamu mesti, kalau kalian misalnya ini ada orang kamu ketemu kayak gitu tuh, itu ntar lama-lama jadi sakit loh. Kasihan ya gue tuh harus sabar, pasangan gue mah udah selingkuh berkali-kali, gue harus sabar, kasihan banget diri gue. Nah itu namanya self-selfity, mengasihani diri sendiri. Oke. Nggak berusaha kayak lebih bagus begini, lebih bagus dengan actionnya dia gini, kalau pasangan gue selingkuh ya udahlah, emang gue butuh dia, mendingan gue sayangin diri gue sendiri, mending gue kesalahan, ngapain sih gue mikirin dia, gue juga cantik kok, gue bisa cari yang lain, atau gue juga ganteng kok, gue bisa cari yang lain. Emang dia doang gitu, mungkin itu lebih positif menurut saya. I don't know, like ya saya udah banyak situasi kasus-kasus yang saya hadapi, jadi kayak menurut saya itu lebih baik. Rada sombong itu lebih baik daripada Anda harus mengasihani diri Anda sendiri. You know what? Karena itu akan kena mental. Anda jadi kayak bilang sama diri Anda tuh, ih kasihan banget ya lu itu udah berjuang, aduh kasihan banget gak ada yang tolongin lu, yang gak ada yang ngertiin lu, gak ada yang cintain lu, kasihan banget deh lu. Itu kayak kamu lagi mencaci maki diri kamu sendiri, you know. Tapi kalau kamu reaksinya sombong gitu, alah gue mah bisa sendiri, emang siapa dia? Nah itu tuh kayak kamu lagi ngebanggain diri kamu sendiri. It means like itu bukan sombong, tapi itu oke lah ya buat saya. Daripada kamu ngasihani diri kamu sendiri, jiwa kamu dengarnya udah gak enak banget. Karena kalau kamu lagi ngomong gitu ya kamu lagi ngomong sama diri kamu sendiri, jiwa kamu sendiri. Jadi lebih baik kamu sombong. I don't know ya, kayak menurut saya setelah saya banding-bandingkan dari kasus-kasus yang saya pegang ya, setelah saya banding-bandingkan itu lebih baik. I don't know ya, jangan follow ya. Tapi itu memang begitu kenyataannya sih, I don't know ya. Pokoknya gitulah ya. Bagaimana how to make yourself proud of yourself gitu loh. Bagaimana kamu bisa bangga sama diri kamu dan jangan pernah mengasihani diri sendiri. Oke, ini kita jelasin aja berapa menit nih. Oke, sudah 33 menit. So di sini kamu pengen sendiri, menikmati sendiri King of Pentacles. Eight of Pentacles. Kamu pengen sendiri dan perjuangan untuk jadi single, it's not easy. Karena dia tetap bertahan. Dia akan ngelakuin segala cara. Diam, dipukulin kamu, dicaci maki sama kamu, dia tidak akan pernah mau lepasin kamu. Dia akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Eight of Pentacles, like kamu menunggu sangat lama, bahkan I guess like ini kamu menunggu sampai kamu menua, dia tidak akan melepaskan kamu. But sorry to say, ini kenapa dia mau menebus kesalahan dia. Kesalahan dia ini benar-benar merusak mental kamu. Sorry to say, kamu dealing dengan toxic people.
Dia tahu bagaimana menyerang karakter kamu. Dia tahu bagaimana caranya membuat kamu menyakiti diri kamu sendiri. Dia tahu bagaimana cara mengendalikan kamu dan menghancurkan karakter kamu. So dia toxic ya, pemain karakter di sini. Sangat paham bagaimana memainkan karakter kamu, menghancurkan kamu dengan diri kamu sendiri. Dia nggak harus merusak atau mengotori tangannya dengan menghancurkan kamu. Dia buat kamu, like bullying, kayak orang yang bully, pelan-pelan halus tapi membuat kamu tidak percaya diri, membuat kamu menyakiti diri kamu sendiri dengan meragukan diri kamu, merasa diri kamu hina. Ini dia pemain karakter banget. I know. So Six of Pentacles di sini. The angel between both of you. Makanya dia terus-menerus bertahan di sini. Menebus kesalahan dia. Apapun yang dia lakukan selalu salah. Karena dia melakukan kerusakan yang benar-benar sampai merusak karakter kamu di sini. Oke? Ya. Berat ya reading Leo kali ini. Kadang kita gitu ya, kan gak sadar ya pasangan kita sendiri yang buat kita menyakiti diri kita sendiri. Contoh, mama gendut ya, padahal bajunya bagus ma. Nah itu bullying. Oh ya aku gemuk, akhirnya gak mau makan, akhirnya sakit. Udah kurus banget masih ngomong, mama gemuk ya, sayang banget bajunya. Masih ngomong yang sama. Atau misalnya gini, suaminya udah berikan yang terbaik, terus istrinya ngomong, papa sibuk terus kerja mulu ya. Padahal suaminya kerja itu untuk dia. Sampai sakit. Itu. Papa mah emang gak punya waktu. Padahal untuk ngasih waktu liburan Sabtu Minggu tuh udah perjuangan banget. Tapi masih diomongin. Papa mah selalu sibuk gak punya waktu. As a complaint, slow but sure, tapi kayak merusak, membunuh karakter pasangannya. Gak ada respect dari pasangan untuk pasangannya, perjuangan. Jadilah self-selfity, mengasihani diri sendiri, jadilah penyakit. Menyerang diri sendiri. Okay? Bottom of the deck, Queen of Swords, Seven of Swords, King of Wands, energy Leo. I know what I do, I know what I think, I will do anything. What I do, it's a right choice and on the track di sini, menurut kamu. Gue sadar apa yang gue lakuin, gue sadar apa yang gue pikirkan, gue sadar dengan keputusan gue nggak mau sama lo, pergi jauh lo dari hidup gue. King of Wands, authority, pegang kendali. Aries, Leo, Sagittarius, terutama dengan Aries. Dan dia pakai topeng, ya. Ini pemain karakter. So dia pakai topeng. Orang di luar lihat dia disakiti. Orang di luar lihat dia merana. Kasihan ya pasangannya Leo. Kayaknya menderita banget ngadepin Leo. Si berkamuflase di sini pakai topeng. Bisa vice versa, bisa. Jadi ini intelijen banget, genuine banget. Dia pakai menyerang itu orang dengan cara dia tanpa mengotori tangannya. Terlihat dia bersih sekali. So be careful. Pemain karakter. The Tower moment. Udah nggak tahan lagi. Dia terlihat lemah, terlihat diserang, terlihat menjadi korban. Dengan ledakan Leo, emosi, ucapan kasar, mungkin digebukin juga iya. Di sini action. Karena pengen pisah nggak boleh-bolehin, diikat terus tapi disiksa terus secara mental. Pisces di sini the moon energy. I don't know about deep connection, strong connection, sometimes being toxic.
relation. So kadang saya bilang begini sama beberapa orang yang reading dengan saya. Even both of you twin flame connection, even both of you soulmate connection. If they give you toxic action, if they give you poison, just come to Archangel Michael to cut off your connection. See, sometimes. Karena gak bisa pisah banget kalau udah deep connection, even twin flame or soulmate. Anda mesti butuh kekuatan yang lebih tinggi. So if you believe on Archangel Michael, kamu bisa minta Archangel Michael untuk cut off koneksi kamu dan dia agar jangan lagi terkoneksi dengan dia. Atau apapun yang kamu percaya sebagai kekuatan tertinggi dalam keyakinan diri kamu bahwa dialah mampu menggunakan pedangnya, swords-nya untuk mengakhiri konektivitas, jangan lagi terkoneksi. Minta bantuan kepada divine guidance atau energi tertinggi untuk menghancurkan konektivitas kamu dan dia. Selesai perkara, selesai, tuntas. See? So have faith. Siapa yang kamu imani untuk bisa menghancurkan itu dari energi tertinggi? Kalau saya, I believe Archangel Michael. See? Apapun di keyakinan kamu, yang kamu yakini punya power untuk menghancurkan konektivitas kamu. Karena buat apa? It's like a God give gifts. The universe memberikan kita anugerah twin flame connection or soulmate connection as a gift, sebagai anugerah untuk memperkuat hubungan, untuk mendewasakan diri kita. Tapi kalau kita terkoneksi dengan orang yang toxic, buat apa? Dia tidak menghargai konektivitas strong connection, buat apa? So 8 of cups di sini. Intuisi kamu bilang tinggalkan dia sih, seperti ada pemberontakan. 180 derajat benar-benar berubah, ingin sekali menjadi sendiri. Oke, so let's see. Berhasil atau tidak? Karena ini harus diputusin dengan energi yang lebih tinggi. Oke. Jangan lagi terikat dengan orang-orang toksik. Kita punya otoritas, free will. Oke? Kita clarify 8 of cups untuk Leo couples. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Oke, jumping card. Hangman energy stuck. Gak bisa pisah. Dia gak mau, tapi sepanjang hidup kamu sama dia siksa kamu. Mentality. Oke, ini nggak ada kekerasan, dia nggak ngotori tangan dia, pakai mulut lidah dia, tajam bagai pisau. Bukan dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata kayak gitu tadi. Ya gitulah. Apapun, as simple as kayak itu, nyerang tek kena gitu. Nggak respect sama pasangan dengan caranya dia, pemain karakter. So Hangman di sini, the Tower moment sudah tidak bisa dipertahankan. The Devil energy di sini, ini sangat toxic. Oke, Leo. So ini mudah-mudahan tidak resonate untuk semua, I guess, I hope, I wish. Ini mudah-mudahan tidak resonate untuk semua. Ini sangat berat energinya. So the Devil energy, free yourself. Oke, cut off cara negatif ini ya. Jangan lagi tergantung dengan toxic people. Oke. The Tower moment berbarengan dengan the Devil energy. So the universe, the Devil energy bertarung di sini. Oke, so ya, kalau kamu putuskan untuk pergi, jangan pernah menoleh lagi ke belakang. Kalau kamu ingin bercerai, jangan lagi pikirkan apakah harta gono gini kamu akan menderita kerugian atau apa, bagaimana anak kamu. Enggak usah, yang penting pisah dulu. Oke? Because ini masuk ke karakter, merusak karakter. Dan ini menahun gitu kayak, oke? You dealing dengan the devil di sini. Main karakter. Ini kayak kasusnya tuh sama kayak Lady Di, sih, you know, energinya tuh
pasangannya sendiri, ya kalau kamu nonton story-nya dia, pasangannya sendiri yang membuat dia menyakiti diri sendiri sampai bulimia, ya, kena bulimia. Ya, jadi itu nonton aja story-nya. Jadi kadang-kadang orang terdekat kita itu yang merusak karakter kita dengan caranya. Penolakan, bullying, itu ya, ini toxic people. Energi kamu, you are stronger than you realize. Kamu sangat kuat, jadi kamu bisa menghancurkan diri kamu sendiri, tapi kamu juga bisa membangkitkan kekuatan dalam diri kamu, your inner power, inner strength. See, you are stronger than you realize. Seven of Cups, cari pilihan lain, cara lain untuk bisa berpisah dari seseorang yang bersama dengan kamu cukup lama di sini. Oke? Beberapa twin flame connection, but ini toxic, masuk di hubungan karma. So let it go, let it go, let it go, let it go. Oke? Leo? Bisa vice versa, tentu bisa. Beberapa, oke, jumping card. Oke? Energi Aries, komplisensi. Tidak ada makan siang gratis. Kalau kamu mau merdeka dari dia, mungkin kamu akan menderita kerugian. Kalau berpisah, divorce ini kan legalitasnya berarti harta gono gini. Kamu akan menderita kerugian. Anggap aja itu kamu membayar dia untuk kebebasan, kemerdekaan kamu. Daripada kamu mempertahankan aset kamu, harta kamu, dan kamu bersama dengan dia seumur hidup kamu. Anggap aja kamu bayar itu. Ya. Bottom of the deck, vanity, kesombongan diri. Kesombongan diri. Merasa kuat, menjalani sendiri. Kita punya kita punya guardian angel. Kita punya divine guidance. And then kita punya the universe. So, kita nggak pernah sendiri. You know what? Vanity di sini kayak kamu bisa meminta tolong kepada divine guidance untuk membantu kamu melepaskan diri dari pasangan kamu. And then, ya, dia ingin semua aset kamu itu dibagi dua selama bersama. Ini cukup lama, Six of Cups. Dia ingin semuanya dibagi dua, legalitas. Oke, untuk perpisahan. Dan kamu bertahan gitu. So, anggap aja kamu bayar dia. Vanity, kesombongan. Kamu ngerasa bahwa kamu bekerja keras untuk hubungan sampai kepada kemakmuran, wealthy di sini, tapi ya, buat apa kita punya harta kalau kita disakiti, diserang ya, secara mental di sini. Ini pemain karakter banget. Ada orang-orang yang memang paham banget pasangannya bisa diombang-ambingkan gitu, bisa dibikin bingung, bisa menyalahkan pasangan, dibikin bingung begitu dengan caranya. Dia paham banget pasangannya soalnya, ngerti banget titik kelemahannya dan diserang terus berkali-kali menahun. Itu bisa merusak mental banget. Oke? Kita lihat dari Angel Romance untuk Leo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Mei 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. This could be the one you have already met, the romantic partner you seek. Kamu mencintai dia, dia mencintai kamu dengan cara yang cukup toksik, tanpa kesadaran. Caranya sangat ini ya, dia main psikis banget. Bottom of the deck, love yourself first. See, your self-respect makes you more romantically attractive. Cintai diri kamu, oke? Daripada kamu bertahan dengan aset kamu, lebih baik kamu lepaskan aset kamu. Anggap aja itu bayaran untuk kemerdekaan kamu, harga sebuah kemerdekaan. Dia mencintai kamu dengan caranya cukup toksik di sini. Egosentris, narsistik, red flags,
Oke. Lengkap ini. Atau mungkin kamu dealing dengan orang yang juga punya sakit yang sama gitu, mental yang sama sakitnya, jadinya dia jadi gini nih. Pemain karakter. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom. Whatever the name of oracles ya. Leo couple Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk Mei 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. The Hungry Ghost, ini dia, self-selfity. Obsession, scarcity, consciousness, attachment. Cinta, merusak karakter. Itu tadi yang saya bilang hungry ghost, ada yang bisik-bisik di telinga kamu. Kayak portal kamu jebol. Atau memang ini sudah kena mental banget, jadi kayak dengar ada bisikan di telinga gitu loh. Ada orang yang ngomong-ngomong di telinga, itu suara kita sendiri. Kalau kamu tahu ada namanya di ilmu psikologi, kamu bisa komen. Kalau biasanya juga tentang portal yang tebas gitu loh. Harusnya kita nggak boleh dengar makhluk lain bicara tapi kedengaran gitu loh. Ini dia, Hungry Ghost. Terobsesi ingin merdeka. Ketakutan yang kuat. Tidak merasa nyaman dengan diri sendiri. Nah ini dia. Ini udah ledakan soalnya. Makanya mungkin dia punya penyakit itu dan dia merusak kamu juga. Say, bottom of the deck. The word Lord, communication, praise, dishonesty. Jujur sama diri sendiri bahwa kamu butuh kemerdekaan. Berdoa, bicarakan kepada Sang Pencipta untuk memberikan miracle, terutama tentang hubungan kamu. See? Ya, ini udah kena mental. Oke? Kadang kita kan cuma lihat fisik. Oh, fisik orang ini sehat. Ternyata kita nggak tahu jiwanya. Itu bahaya. Saya ya, Hungry Ghost. Kita lihat energi dari Oracle energi untuk Leo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, Mei 2022. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Passion di sini, sabarlah. Apapun yang hilang, kalau bukan milik kamu, dia pasti hilang. Kalau milik kamu pasti kembali. Itu aja percayanya. Kamu berat ini soal materi. Tidak ada makan siang gratis menurut dia. Anggap aja kamu bayar dengan harta gono gini itu sebagai kemerdekaan kamu. Kalau memang itu milik kamu, pasti akan kembali ke kamu. Waktu akan membuktikannya. Passion di sini, sabar. Bottom of the deck. Ini dia. My God, Leo. Storm warning. Lagi berat ya, Leo ya. Badai. Seperti badai. Ya, sisi paling nggak nyaman adalah ketika kita sendiri nggak nyaman sama diri sendiri. Masalah boleh datang sebesar apapun di luar sana. Tapi kalau kita nyaman sama diri kita, tetap kita bisa hadapin. Ini sama diri sendiri udah nggak nyaman. Gimana? Udah kena mental. So ya, the storm warning ini cukup berat untuk Leo sampai di Juni. Banyak-banyak berdoa, minta kepada Sang Pencipta divine guidance kamu untuk membawa kamu keluar dari situasi badai, chaos di kehidupan kamu, terutama dalam diri kamu. Okay? You are not alone, Leo. Okay? We are support you with positive energy. You can do it. You are have a power, you are strong, then you realize. Okay? Mudah-mudahan tidak resonate untuk semua, bisa vice versa. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.